Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nateti Ruciwinarto dengan NIM 2124101030025 bersama teman saya. Muhammad Afif Ma'ruf dengan NIM 212410103049. Di sini kami akan memaparkan hasil final project kami dengan topik pemesanan tiket MotoGP Sirkuit Mandalika tahun 2022. Yang pertama saya akan menjelaskan codingan dari program kami. Yang pertama di sini ada import 3 modul yaitu JSON, host, dan time. Lalu selanjutnya di sini ada 4 variabel yang berisi tujuan file JSON-nya. Jadi nanti akan digunakan pada fungsi-fungsi di bawah ini untuk menghubungkan file Python-nya dengan database-nya. Lalu di sini ada dev result, yaitu ini untuk membaca file regular result.json. Lalu ini write result, ini untuk memberi akses menulis atau mengedit pada file regular result. Lalu di sini juga sama, reg aktif ini untuk membaca file regular active.json. Lalu ini dev read active ini untuk memberi akses menulis atau mengedit pada file read active.json. Lalu selanjutnya pada dev onl sort ini untuk membaca file online sort.json. Lalu pada read sort ini untuk memberi akses edit dan menulis pada file read online sort. Lalu selanjutnya pada online aktif ini untuk membaca file online active.json. Lalu yang terakhir yaitu dev write aktif ini untuk memberi akses menulis atau mengedit pada file online active.json. Selanjutnya yaitu dev clean ini untuk membersihkan terminal nanti, yaitu dengan import host.system berisi string cls. Selanjutnya ada dev style dan dev hias, ini untuk tambahan pada program kami untuk menghias program agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya ada dev menu, yaitu ini menu tampilan pada program kami. Ada salam, lalu selanjutnya ada beberapa menu, yaitu ada beli tiket, verifikasi tiket, online streaming, edit tiket, pembatalan tiket, dan menu exit. Lalu di bawahnya lagi ada pengkondisian, dan jika pilihannya itu sudah diarahkan pada masing-masing fungsi yang sudah dibuat di bawah. Selanjutnya yaitu dev by ticket, ini untuk yang pada menu ke-1 yaitu untuk pembelian tiket. Yang pertama di sini akan ditampilkan jenis tiket, yaitu ada regular tiket dan online tiket. Lalu customer akan memilih jenis tiket yang akan dibeli. Lalu akan diarahkan pada fungsi yang sesuai jenis tiket yang ingin dibeli oleh customer. Lalu ini dev check tiket, ini untuk mengecek stok tiket pada masing-masing jenis. Ini untuk cek stok, ini untuk mengecek batas dari masing-masing tiket, apakah masih stoknya tersedia atau tidak. Selanjutnya ada sort regular dan sort online, ini untuk mengurutkan data pada database ini, karena nanti di database ini akan banyak sekali kode, jadi akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya yaitu dev reg ticket, ini adalah menu untuk regular ticket. Yang pertama ada membaca file regular sold dan juga membaca file regular aktif. Lalu pada print di baris 140 ini akan menampilkan stok tiket yang masih tersisa. Selanjutnya customer akan ditanya ingin membeli beberapa tiket. Selanjutnya SMTR ini adalah variabel untuk menampung tiket-tiket yang sudah dibeli oleh customer, yang nantinya akan digunakan pada struk tiket. Lalu if
pertanyaannya lebih dari apa namanya? Ini maksudnya berapa jumlah yang ingin dibeli itu lebih dari batasnya, maka akan menampilkan stok tiket tidak cukup dan akan dikembalikan lagi ke fungsi rek tiket. Jika stoknya mencukupi, maka ada variabel jumlah yang berisi dengan jumlah tiket yang ingin dibeli, lalu ada variabel num berisi nilai 1, lalu ada perulangan num kurang dari sama dengan jumlah. Nanti while ini akan melakukan perulangan sebanyak jumlah tiket yang dibeli oleh customer. Ini kode ini untuk membuat kode tiketnya, lalu ini cek untuk mengecek apakah kode yang dibuat tadi itu sudah ada pada regular sold ini. Jadi jika sudah ada pada regular sold, maka kodenya tidak akan bisa dibeli dan lanjut ke kode yang selanjutnya, yaitu if check sama dengan true. Pada fungsi check ini, jika return true, maka num tambah 1 dan jumlahnya tambah 1. Jadi itu men-skip kode yang sudah ada pada variabel reguler. Lalu jika ceknya itu return false, maka akan ngeprint kode tiket yang bisa dibeli. Lalu user diminta untuk memasukkan nama, dan juga dari kode dan nama tadi ditampung pada variabel add, lalu di-append ke database regular sold dan regular aktif. Dan juga semua kode tadi ditampung di variabel SMTR ini untuk digunakan pada struk nanti. Lalu setelah semuanya terjalankan di atas, akan menjalankan fungsi sort regular untuk mengurutkan data-data yang ada di database. Lalu ini for i, ini perulangannya untuk membuat struk tiket yang sudah dibeli dan juga menampilkan total harga jumlah yang harus dibayar. Selanjutnya pada dev online tiket kurang lebih sama dengan rek tiket, yaitu membaca online sold.json dan online active.json, lalu akan ditampilkan stoknya. Setelah itu user diminta untuk menginputkan berapa jumlah yang ingin dibeli, lalu ada variabel sama SMTR, ini juga sama untuk mengecek stoknya apakah masih mencukupi atau tidak. Selanjutnya ini juga sama, jumlahnya nanti berisi sebanyak tiket yang ingin dibeli oleh user, dan juga num berisi 1, dan nanti ini akan melakukan perulangan sebanyak jumlah yang dibeli oleh customer. Lalu di kode ini berbeda dengan yang reguler. Kalau reguler itu kodenya reguler lalu angkanya atau kodenya, jika online ini online lalu angkanya. Setelah itu dicek apakah kodenya sudah tersedia di sold. Kalau sudah tersedia nanti akan return true dan akan men-skip kode yang sudah ada. Lalu jika return false, akan diminta memasukkan nama, lalu di-append ke masing-masing database. Selanjutnya setelah semua program di atas sudah dijalankan, maka akan masuk ke else, yaitu mengurutkan kode-kode yang ada di database online. Lalu di sini menampilkan struk yang dibeli oleh customer dan juga total harganya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dev verifikasi tiket. Ini hanya digunakan oleh tiket jenis reguler, yaitu sebelum memasuki sirkuit customer itu diminta memasukkan kode untuk memvalidasi apakah kodenya itu valid atau tidak.
Yang pertama yaitu membaca database regular aktif. Selanjutnya ini adalah inputan untuk memasukkan kodenya. Lalu di sini for i inrig ini untuk mengecek pada database apakah kode yang diinputkan tadi sudah sesuai dengan yang ada di database. Nah, jika sesuai maka akan dilanjutkan ke print, yaitu tiket atas nama ini berhasil digunakan. Setelah itu, setelah berhasil digunakan pada variabel pada database rek aktif itu, tiket yang sudah digunakan akan dihapus sehingga tidak akan bisa digunakan lagi. Selanjutnya pada dev stream, yaitu ini menu untuk online streaming. Yang pertama yaitu membaca database online aktif. Lalu selanjutnya ini untuk menginputkan kodenya. Di sini saya menggunakan boolean, yaitu status pertamanya false. Lalu ini nama untuk nanti menampilkan nama pelanggannya. Lalu ini for i, ini perulangan untuk mengecek apakah kodenya benar dengan yang ada di database. Lalu jika kodenya benar, maka akan merubah isi dari variabel status menjadi true. Nah, jika statusnya true, maka akan mengeprint tiket atas nama siapa berhasil digunakan, lalu akan dialihkan ke menu live streaming. Selanjutnya yaitu perulangan ini untuk menghapus tiket yang sudah digunakan tadi, jadi agar tidak bisa digunakan lagi oleh customer. Selanjutnya pada fungsi edit, yang pertama yaitu mengimport variabel regular sold, regular aktif, online sold, dan online aktif. Lalu customer akan ditanya jenis tiketnya, regular atau online. Nah, selanjutnya jika jenis tiketnya reguler, maka akan diminta memasukkan kode tiketnya. Setelah itu akan dilakukan dua pengecekan, yaitu yang pertama dicek pada variabel yang sold, dan yang kedua ini pada variabel yang aktif. Jadi nanti ini hasil dari pengecekan ini akan berupa indeks yang nanti digunakan untuk mengedit nama pada tiketnya. Lalu di sini ada konfirmasi kode Anda sekian dan atas nama ini. Jika sudah benar maka dikonfirmasi dengan Y. Setelah konfirmasi Y, maka user diminta untuk memasukkan nama baru. Lalu diberi akses edit pada regular sold dan regular aktif. Setelah itu jika pilihan user yang kedua yaitu jenis tiket online sama, yaitu pertama memasukkan kode online-nya, lalu di sini melakukan pengecekan pada database yang sold dan ini pada database yang aktif. Lalu di sini akan dikonfirmasi apakah datanya sudah benar. Jika sudah benar, maka akan diminta untuk memasukkan nama baru dan nanti akan diberi akses untuk mengedit database-nya. Selanjutnya yaitu dev cancel, yaitu menu untuk pembatalan tiket. Di sini juga sama memanggil semua database, lalu di sini memilih jenis tiket customer-nya, regular atau online. Nah, jika regular tiket, maka diminta sama, yaitu memasukkan kode tiket terlebih dahulu. Lalu ini pengecekan pada regular sold dan ini pengecekan pada regular aktif. Selanjutnya di sini akan dikonfirmasi apakah kode dan namanya sudah sesuai yang ingin dibatalkan. Jika sudah sesuai,
maka langsung akan dihapus sesuai indeksnya. Jadi jika dibatalkan pada regular sold dan regular aktif itu akan hilang dan nanti tiketnya akan bisa dibeli lagi oleh customer itu sendiri atau customer yang baru. Selanjutnya jika jenis tiketnya online sama, yaitu pertama memasukkan kode tiketnya, lalu ini pengecekan untuk di online sold, ini pengecekan di online aktif, lalu ini konfirmasi apakah datanya sudah sesuai. Selanjutnya jika sudah sesuai maka akan dihapus sesuai indeksnya pada 2 database. Seperti itu. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yanata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya program yang telah kami buat ini. Pertama-tama ketika sudah dijalankan, akan muncul pilihan-pilihan. Ada 6 opsi di sini, dari beli tiket sampai menu exit. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan satu-satu mulai dari beli tiket. Untuk pilihannya, saya memilih pilihan yang pertama, yaitu regular tiket. Nah, di sini ditampilkan jumlah stok tiket yang tersedia, yaitu 15 tiket. Saya akan menginputkan untuk membeli 2 tiket. Di sini kita harus menginputkan nama, kemudian setelah struk tiket ditampilkan ada kode, nama, karena tadi saya membeli 2 tiket, maka ada 2 kode dan 2 nama, serta total harga. Dengan satuannya 1 juta, maka 2 tiketnya yaitu 2 juta rupiah. Nah, setelah itu kita mencet apa aja, enter nih. Nah, karena tadi regular tiket, kan ada 2, ada online juga, saya akan melakukan langkah yang sama untuk membeli tiket online-nya. Ini kita milih opsi kedua, yaitu online tiket. Nah, untuk online tiket sendiri berjumlah 20 tiket stoknya. Di sini saya akan membeli 2 tiket juga. Menginputkan nama. Nah, di online tiket ini juga muncul struk ketika kita berhasil membeli tiket. Kemudian dilanjut, kita di opsi kedua ini, kita coba opsi kedua. Opsi kedua ini khusus untuk regular tiket saja, untuk verifikasi. Nah, karena tadi saya membeli 2 tiket, berarti saya punya kode tiket regular 1 dan regular 2. Kita bisa lihat di sini. Ketika tadi kita sudah membeli, maka akan terinput ke JSON yang regular aktif. Di sini ada regular 1 atas nama Yanata dan regular 2 atas nama Muhammad Afif. Nah, di sini saya akan memverifikasi tiket regular 1. Ketika berhasil terverifikasi, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah terverifikasi, maka akan hilang dari regular JSON yang regular aktif ini dan akan masuk ke dalam regular sold. Berarti tiket regular 1 tadi sudah tidak dapat dibeli karena sudah ada yang memesan seperti itu. Kemudian akan mencoba fitur yang ketiga, yaitu online streaming. Online streaming ini khusus untuk tiket yang online tadi. Nah, sama juga seperti yang regular tadi, dia akan masuk ke sini setelah kita membeli di menu pertama tadi. Sini saya akan memilih yang online kedua untuk dipakai nonton streamingnya. Nah, nanti akan ada pemberitahuan bahwa tiket telah berhasil digunakan untuk menonton. Jika sudah seperti ini, online aktif tadi akan hilang karena sudah terpakai, jadi akan muncul di online sold ini. Itu tandanya tiket sudah tidak dapat dipakai atau dijual lagi. Kemudian fitur keempat, yaitu edit tiket. Pilih salah satu saja, karena tadi yang regular pertama sudah saya pilih dan sudah tidak dapat digunakan, maka sisa yang regular 2. Nah, di edit tiket ini kita bisa mengedit nama. Ini akan ada pemberitahuan lagi untuk mengkonfirmasi apa sudah benar kode dan atas nama siapanya. Kalau sudah betul, kita pilih yang Y, masukkan nama baru. Nah, jika sudah berhasil diupdate, maka akan muncul konfirmasi
atas nama Muhammad Afif tadi nama barunya. Kemudian menu kelima yaitu pembatalan tiket. Karena tadi sudah regular, saya memilih yang pembatalan online tiket. Online tiketnya berarti sisa yang online 1, atas nama Yanata. Kita inputkan kodenya. Nah, di sini juga ada pemberitahuan lagi untuk konfirmasi apakah kodenya dan nama sudah betul. Jika sudah, kita inputkan Y, tiket berhasil dibatalkan. Nah, ketika tiket habis. Nah, jika sudah dibatalkan ini berarti tiket online 1 tadi dengan kode online 1 masih bisa dibeli oleh customer yang lain karena sudah dibatalkan. Dan menu terakhir yaitu exit untuk keluar dari program. Baik, sekian penjelasan dari saya dan juga sekian pemaparan aplikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.